Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Semoga tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan kita ya. Jadi hari ini mata kuliah kita ialah tentang studi Islam Wasatiyah. Oke. Pelajaran kita hari ini ialah yang pertama, mengetahui pengertian Islam Wasatiyah. Yang kedua, mengetahui istilah-istilah Islam Wasatiyah. Yang ketiga, mengetahui penyebutan Islam Wasatiyah di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, mengetahui contoh penerapan Islam Wasatiyah. Oke, yang pertama, istilah-istilah Islam Wasatiyah. Jadi, sebelum kita bahas tentang pengertian dari Islam Wasatiyah sendiri, kita akan bahas dulu tentang istilah-istilahnya supaya ada sedikit gambaran adik-adik tentang Islam Wasatiyah ini ya. Jadi Islam Wasatiyah ada yang menyebutnya sebagai tawasut yang artinya moderasi. Ada juga menyebutnya sebagai tawazun yang artinya keadilan dan keseimbangan. Ada juga menyebutnya sebagai al-i'tidal yang artinya harmoni. Dan ada juga yang menyebutnya sebagai tasamuh yang artinya toleransi. Oke, lanjut. Nah, apa sih pengertian dari Islam Wasatiyah? Apakah di sini mungkin ada yang sudah pernah mendengar apa itu Islam Wasatiyah? Atau mungkin ketika mendengar istilah Islam Wasatiyah langsung terpikir ini adalah sebuah aliran baru. Ini adalah sebuah paham baru. Apakah seperti itu? Tidak ya, sama sekali tidak. Jadi Islam Wasatiyah itu bukanlah agama baru, bukanlah ajaran baru, bukanlah paham baru. Ya, baik. Mari kita bahas. Jadi Islam Wasatiyah itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai moderation, ya, yang artinya sikap sedang atau sikap tidak berlebih-lebihan. Sedangkan dalam bahasa Arab, Wasatiyah itu artinya berposisi di pertengahan dari dua posisi yang bertentangan. Ya. Kemudian wasatiyah juga berarti terbaik. Wasatiyah juga berarti adil. Wasatiyah juga berarti sesuatu di antara yang baik dan yang buruk. Oke. Namun Ketua MUI Din Asyamsuddin mengatakan bahwa Islam Wasatiyah ialah sebuah wawasan bahwa umat manusia sebagai hamba ciptaan Allah memiliki kecenderungan untuk mengambil jalan tengah dalam kesadaran manusia. Nah, seperti itu. Baik, mungkin di sini masih ada yang ngambang-ngambang. Kita lanjut aja dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya di grup, ya. Oke, dasar hukum dari Islam Wasatiyah ini. Jadi Allah dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 143 mengatakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, dan agar rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, jadi jelas ya, jelas bahwa di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah menjadikan kita sebagai umat terbaik. Ya, sebagai umat terbaik, umat yang adil dan umat yang moderat di antara umat-umat lainnya. Baik, dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah, supaya kelak kita pada hari kiamat menjadi saksi bagi para utusan Allah bahwa mereka telah menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan, seperti itu. Jadi lebih baik kita kembali kepada konsep Al-Quran sendiri. Kenapa? Karena kitab suci inilah muara kita dalam memahami Islam. Moderasi dalam pandangan Al-Quran menjadi inti dari sebuah tatanan masyarakat yang ideal, ya, atau khair ummah, umat yang baik, seperti itu.
Namun walaupun seperti ini, ada juga atau banyak kubu-kubu yang menolak tentang moderasi beragama ini, ya, tentang Islam Wasatiyah ini. Namun banyak juga yang membelanya. Adapun kubu yang menolak, mereka berasumsi bahwa moderasi itu adalah buatan manusia, sehingga harus ditolak. Apalagi Barat Apalagi Barat mempunyai makna khusus tentangnya dan memiliki kriteria umum untuk dikatakan sebagai Islam yang moderat. Sedangkan kubu yang membelanya, moderasi itu berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang merupakan pondasi dalam beragama umat Islam. Sehingga tidak berlebihan jika mereka menyebut moderasi itu Islam itu yang moderat. Jadi kan jelas nih, dalam ayat ini ada kata-kata waja'alna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaqal ya. Jadi umat pertengahan atau umat pilihan. Nah, seperti itu. Jadi ayat ini menjadi rujukan utama moderasi Islam ya. Ayat ini menjadi dasar utama bahwa Islam sendiri memerintahkan kita, Allah sendiri memerintahkan kita untuk agar kita bisa bersikap moderat, bersikap toleransi, bersikap pertengahan seperti itu. Walaupun banyak para mufasir, ahli-ahli tafsir mentafsirkan ayat ini bermacam-macam, namun intinya semua mengarah kepada makna moderasi Islam. Nah, salah satunya ialah umat pertengahan. Seperti itu. Kita ambil contoh salah satu mufasir yaitu Quraisy Shihab. Dia mentafsirkan dalam tafsirnya Al-Misbah bahwa arti wasatwa di sini ialah umat pertengahan sesuai dengan posisi Ka'bah yang berada di tengah-tengah. Kemudian lebih lanjut, ia juga menjelaskan posisi pertengahan merupakan posisi yang tidak memihak ke kanan maupun ke kiri, sehingga dapat berlaku adil. Posisi pertengahan dapat dilihat dari sudut manapun ya, sehingga dari posisi tersebut dapat dijadikan sebagai teladan oleh semua pihak. Jadi, selain itu, posisi pertengahan dapat menyaksikan siapapun dan ke arah manapun yang ia tuju. Disinilah Allah meletakkan kita sebagai umat pertengahan supaya kita bisa menjadi saksi, kita berdiri di tengah-tengah supaya kita bisa menjadi saksi terhadap umat yang lain seperti itu. Jadi ini tafsir menurut Quraisy Shihab, walaupun banyak mufasir lain menafsirkan ayat ini, namun intinya sama ya, intinya sama tentang umat pertengahan. Oke, sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan, saya buka grupnya. Namun jika tidak ada yang ditanyakan, akan kita lanjut. Oke. Baik, kita lanjut ya. Mungkin masih ada adik-adik yang masih belum paham mengenai Islam Wasatiyah ini. Akan saya berikan contoh mengenai Islam Wasatiyah ya. Contoh misalnya, Kristen menyebutkan Isa itu sebagai anak Tuhan. Ya. Sedangkan Yahudi mengatakan Islam itu sebagai anak zina. Oke. Kemudian datanglah Islam sebagai jalan tengah. Nah, Islam mengatakan bahwa Isa adalah rasul utusan Allah. Nah, seperti itu. Jadi, Isa itu bukan anak Tuhan, Isa itu bukan juga anak zina. Ya, di sini anak zina Yahudi mengatakan Isa itu anak zina karena Maryam berzina dengan Yosef, katanya seperti itu. Nah, Islam datang sebagai jalan tengah mengatakan bahwa Isa itu adalah rasul utusan Allah. Nah, seperti itu. Atau contoh lain, tentang Islam Wasatiyah ini, atau kita bilang pemikiran yang
berada di tengah-tengah ya. Non-muslim adalah kafir, halal darahnya. Ini adalah pendapat orang-orang yang pemikirannya terlalu ekstrim ya. Sedangkan pemikiran orang-orang yang liberal mengatakan non-muslim sama dengan Islam. Jadi orang liberal tuh berpendapat tidak ada bedanya non-muslim atau Islam, tidak ada bedanya, kita sama. Nah, seperti itu. Maka jalan tengah yang Islam ambil ya, yang Islam ambil yaitu non-muslim adalah berbeda dengan kita. Kita tidak boleh ganggu dia. Dia saudara kita satu negara, dia saudara kita sama-sama manusia, tapi masalah ibadah tidak boleh ikut. Oke, seperti itu. Ya. Jadi non-muslim itu bukan kafir, non-muslim itu juga tidak sama dengan Islam, tapi mereka kita ya. Jadi kita menghormati agama mereka dan kita toleransi dengan agama mereka, kita tidak boleh saling menyalahkan. Jadi juga intinya di sini Islam Wasatiyah itu mengedepankan toleransi. Kemudian contoh lain ya, sesuatu yang baik pun kadang bisa berlebih-lebihan. Sesuatu yang baik pun jika kita berlebih-lebihan maka akan menjadi buruk. Ya, contoh seperti dermawan. Dermawan baik kan? Ya, dermawan adalah sifat yang baik. Namun, jika berlebihan maka akan jatuh ke dalam keborosan. Nah, bila sudah boros maka itu sudah buruk. Jadi kebaikan pun apabila berlebih-lebihan maka akan menjadi buruk. Oke, paham sampai di sini? Oke, saya yakin insya Allah paham semua ya. Oke, kemudian prinsip Islam Wasatiyah. Jadi ada beberapa prinsip, diantaranya yang pertama, Islam Wasatiyah itu mengutamakan keseimbangan dan keharmonisan, baik sesama agama maupun antar beragama. Jadi harus harmoni sesama Islam maupun dengan orang-orang non-muslim. Nah, seperti itu. Jangan pula mentang-mentang beda agama kita menjelek-jelekkan, kita tidak harmonis dengan dia, atau kita bisa bertangga dengan non-muslim. Kita tidak mau mempedulikan dia sebagai makhluk sosial, atau kita tidak peduli dengannya. Itu tidak boleh. Walaupun dia non-muslim, di tetangga kita tetap kita perlakukan dia sama seperti tetangga-tetangga lainnya. Oke, yang kedua, tidak ekstrim dan tidak berlebihan dalam menjalankan agamanya. Ya. Kadang kita di sini terlalu ekstrim sehingga kita bilanglah kita ini orang yang sangat taat sehingga kita beribadah di tengah jalan. Ibadah itu baik kan? Sholat itu baik kan? Perintah Allah kan? Namun jika kita menjalankannya berlebihan sampai kita sholat di jalan tol misalnya, sehingga mengganggu masyarakat, sehingga mengganggu lalu lintas seperti itu. Nah, itu juga berlebih-lebihan dalam menjalankan agamanya. Seperti itu tidak dianjurkan. Kemudian yang ketiga, prinsip Islam Wasatiyah ialah berada di tengah-tengah, tidak terlalu ke kiri dan tidak pula terlalu ke kanan. Ya, tidak memihak ke kiri, tidak juga memihak ke kanan, tapi dia berada di posisi tengah. Dia melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Kemudian yang keempat, toleransi, ya. Nah, prinsip Islam Wasatiyah yang terakhir ialah toleransi. Ya, sudah paham pasti ya apa itu toleransi ya? Oke, tapi toleransi ini juga harus ada batas-batasnya. Bukan berarti ketika dikatakan toleransi kita bisa melakukan ibadah selain agama kita, atau kita menghadiri perayaan non-muslim kemudian kita makan makanan semua di sana, tidak. Tetapi toleransi ini juga ada batas-batasannya seperti itu.
Oke, contoh berlebihan dalam beragama itu apa sih? Itu di poin 2 tadi ya, tidak berlebihan dalam menjalankan agamanya. Nah, contoh berlebihan dalam beragama apa sih? Yang pertama, saling kafir mengkafirkan. Nah, ini yang sangat bahaya. Sesama Islam, kadang kita saling kafir mengkafirkan, ya. Jangankan yang beda agama, yang sesama Islam, yang sesama agama saja kita sering mengkafirkan, saling menyalahkan, saling saling membid'ahkan satu sama lain. Nah, seperti itu. Harusnya keberagaman itu menjadikan kita semakin harmoni. Perbedaan itu merupakan rahmat, bukan malahan itu menjadi sebab atau alasan kita untuk saling bermusuhan. Imam-imam mazhab juga mereka berbeda pendapat, ya. Tapi mereka tidak pernah menyalahkan pendapat dari mazhab lain, ya. Jadi keberagaman mazhab ini sering sekali menjadi polemik dalam kita beragama. Harusnya keberagaman ini menjadi sebab untuk bersatunya kita, bukan membuat kita semakin egois seperti itu. Tunggu dulu sayang, Umi lagi ngajar. Oke, yang kedua, sembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan problem sosial. Dia terus ibadah, dia terus sholat, tapi dia tidak memperdulikan bagaimana keadaan sekitarnya, bagaimana keluarganya, bagaimana nafkah anak-anaknya, tidak memikirkan itu. Nah, ini juga dianggap berlebihan dalam beragama. Kemudian contoh yang terakhir, merendahkan agama orang lain, menghina simbol suci agama tertentu. Abang Nabil tunggu, ini lagi ngajar, tunggu dulu sayang. Oke, sampai di sini dulu ya. Silahkan apabila ada yang belum paham ditanyakan. Sebelum kita tutup dengan kesimpulan, mari kita diskusi. Mungkin ada yang belum paham. Baik, kita lanjut ya. Kesimpulan. Jadi Islam wasatiyah ialah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Artinya, tidak terlalu ke kiri, juga tidak terlalu ke kanan. Dia berada di tengah-tengah, ya. Jadi, artinya Islam wasatiyah itu sama dengan moderasi, ya, yaitu toleransi terhadap sesama. Orang moderat harus berada di tengah-tengah. Dia tidak boleh berlebihan dalam beragama, tapi tidak boleh juga terlalu menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim dengan mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar. Juga tidak boleh berlebihan mendewakan akal, mengagungkan akal, memakai akal sehingga dia mengabaikan teks seperti itu. Kemudian Islam wasatiyah atau moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi agama, ya, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Oke, sampai di sini perkuliahan kita sudah kita tutup dengan kesimpulan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya di grup atau boleh japri juga. Sebelum kita tutup, saya ingatkan kepada adik-adik semua, jangan lupa buat resume, tulis tangan, tidak boleh diketik, ya. Kemudian tulis dengan rapi, jangan sampai tulisan itu nggak bisa kita baca. Jadi buat serapi-rapi mungkin, buat di kertas double folio. Akan dikumpulkan nanti di akhir perkuliahan, ya. Jadi biar nggak terlalu berat, kerjakan sekarang terus. Oke ya. Sampai di sini saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.